Halo, perkenalkan nama saya Adrianus Kudahera dari kelas 4A, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Pada video kali ini saya mau menjelaskan tentang Theory of Underdevelopment pada mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Bagaimana pendapat Anda tentang Theory of Underdevelopment? Menurut saya, Theory of Underdevelopment atau teori keterbelakangan mengasumsikan bahwa negara-negara berkembang memaksakan diri untuk mencapai kemajuan dengan melakukan modernisasi, walaupun sebenarnya tidak akan dapat sepenuhnya mengikuti perkembangan dan pembangunan negara-negara barat, sehingga menimbulkan adanya ketergantungan dan keterbelakangan bagi negara mereka. Misalnya, modernisasi yang dilakukan yaitu perubahan pada alat teknologi transportasi, kesehatan, dan mesin-mesin pabrik yang canggih. Akibat dari negara-negara yang masih berkembang memaksakan diri untuk mencapai kemajuan atau memodernisasikan diri. Nah, akibat ini yaitu terjadinya keterbelakangan antara negara tersebut. Keterbelakangan tersebut antara lain, yang pertama, rendahnya pertumbuhan ekonomi, yang kedua, tingginya tingkat kesenjangan pendidikan, dan yang ketiga, meningkatkan angka pengangguran. Yang berikut, contoh perbandingan Indonesia dengan negara maju. Di sini saya mengambil contoh negara yang maju yaitu negara Singapura. Perlu diketahui bahwa Singapura adalah negara yang pembangunan ekonominya paling kompetitif di dunia. Singapura juga memiliki indikator ekonomi yang kuat, jauh mengungguli negara-negara di Asia, bahkan termasuk yang tertinggi di dunia. Ada beberapa faktor pendorong Singapura menjadi negara maju, yakni yang pertama, keberhasilan Singapura menjadi pusat perdagangan dunia. Yang kedua, keberhasilan Singapura yang telah membangun sektor industri dan mendatangkan investor serta tenaga ahli. Yang ketiga, membangun sektor industri yang berwawasan. Yang keempat, menetapkan undang-undang ketenagakerjaan melalui sistem win solution. Yang kelima, menasionalisasikan perusahaan-perusahaan strategis yang sebelumnya dikelola oleh swasta. Yang keenam, keberhasilan Singapura menstimulasi pihak investor sebagai partner bisnis internasional. Selain alasan di atas, terdapat juga faktor alam yang menjadi pendorong Singapura menjadi negara termaju di Asia Tenggara, yaitu letak geografisnya yang strategi di jalur lintasan perdagangan dan pelayaran dunia. Indonesia dengan jumlah penduduk terbanyak keempat dunia, dan itu menjadi tantangan bagi negara kita. Bagaimana pemerintah menghadapi dan mengatasi tantangan tersebut? Upaya dan cara pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut yaitu, yang pertama, melakukan program KB, keluarga berencana, untuk membatasi jumlah anak dalam satu keluarga. Selain itu, program KB juga berfungsi untuk menekan jumlah angka kelahiran. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja untuk menekan jumlah angka pengangguran. Yang ketiga, menunda masa perkawinan dini untuk mengurangi jumlah angka kelahiran. Yang keempat, mengajarkan program transmigrasi supaya kepadatan penduduk tidak hanya di satu daerah tertentu saja, tetapi juga menyebar ke daerah lain. Yang kelima, meningkatkan kesadaran akan mitos banyak anak, banyak rezeki di kalangan masyarakat. Yang keenam, meningkatkan pendidikan dan pemahaman bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol dapat berdampak bagi negara. Jelaskan minimal 5 permasalahan yang dialami Indonesia menyangkut pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan distribusi pendapatan. Yang pertama, masalah pertumbuhan ekonomi. Permasalahan ekonomi itu mencakup perbaikan kuantitas dan kualitas pertumbuhan, impor daya beli stagnan, rendahnya daya saing. Yang kedua, masalah kemiskinan. Penyebab kemiskinan di Indonesia yang paling utama terbatasnya lapangan pekerjaan. Penyebab utama yaitu kemiskinan di Indonesia yang paling utama, rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya harga kebutuhan yang tinggi, akses sumber daya yang terbatas. Yang ketiga, masalah distribusi pendapatan. Penyebab ketidakmerataan distribusi pendapatan diantaranya pertumbuhan penduduk yang tinggi, inflasi, pembangunan daerah tidak merata, pengangguran tinggi, dan mobilitas sosial yang rendah. Yang berikut, bagaimana kesempatan kerja di Indonesia? Kesempatan kerja untuk Indonesia, menurut data yang diperoleh dari Kemenaker, memperkirakan kesempatan kerja di Indonesia terbuka untuk 133,82 juta orang pada 2022. Jumlah tersebut naik menjadi 1,87% dari tahun sebelumnya
yang hanya 131,36 juta per orang. Pada 2023, kesempatan kerja yang terbuka diperkirakan mencapai 136,21 juta orang. Angkanya kemudian kembali meningkat menjadi 138,72 juta orang. Secara kumulatif, pertambahan kesempatan kerja di Indonesia hingga 2024 mencapai 2,45 juta per tahun. Pertumbuhan mencapai 1,87% setiap tahunnya. Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional Sakernas pada Februari 2003 sebanyak 146,62 juta orang, naik menjadi 2,61 juta orang dibandingkan Februari 2022. Melihat dari data ini disimpulkan bahwa kesempatan kerja di Indonesia sangat terbatas. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang teori of underdevelopment yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia. Terima kasih.